Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu kitab nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Kita telah mencapai pasalnya yang ke-12 dan di episode sebelumnya, pasal 11, kita berbicara tentang menghakimi para pemimpin Israel, lalu janji Tuhan untuk memberkati dan memulihkan orang-orang di masa depan. Kemudian kita juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang pergi dari kota dan kemudian gunung di sebelah timur, Bukit Zaitun. Dan kita juga mengetahui bahwa Bukit Zaitun dari mana Kristus juga naik ke surga dan ke sana dia akan datang kembali ketika dia muncul dalam kemuliaan dan kekuatan. Jadi kejayaan yang meninggalkan kota itu akan datang kembali dengan kedatangan Kristus di Bukit Zaitun untuk mendirikan kerajaan mileniumnya di masa depan. Hari ini kita akan melihat beberapa tanda yang melambangkan kepergian orang-orang dan pembuangan mereka semua. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, setelah keputusan penghakiman yang akan terjadi di kota ini, setelah Tuhan berbicara tentang kemuliaan yang meninggalkan kota ini, pasal 12 dimulai dan kita ingin Anda untuk memberikan komentar atau judul untuk pasal 12. Ya, kita melihat di pasal 12 dua tanda dan dua pesan. Tanda pertama ada pada ayat yang pertama sampai ayat 16. Kemudian dari ayat 17 tanda yang kedua sampai ayat 20. Lalu pesan pertama dari ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Pesan kedua dari ayat 26 sampai akhir pasal yang kedua. Tanda dan dua pesan. Jadi seolah-olah pasal 12 dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tanda pertama dari ayat 1 sampai 16. Ya. Lalu tanda kedua dari ayat 17 sampai 20. Baik. Lalu pesan pertama dari ayat 21 sampai 25. Kemudian pasal kedua dari ayat 26 sampai akhir pasal, 2 Baik. tanda dan 2 pesan. Benar. Tanda pertama saya akan membaca tentang itu dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku.
Suatu hal yang aneh, itu seperti contoh atau sandiwara yang ia lakukan demi menyampaikan pesan. Ya. Apa yang dimaksud dengan perbuatan Yehezkiel? Nah, Anda akan melihat hal itu di ayat 6. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Ide yang sama di ayat 11, katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Sepertinya ketika firman Tuhan tidak berdampak dan tidak efektif untuk meneguhkan firman-Nya, Tuhan menginginkan nabi untuk bertindak. Artinya, pesannya tidak hanya didengar karena mereka tidak mendengarkan, tapi terdengar dan terlihat. Sayangnya mereka tidak melihat juga tidak mendengarkan. Maksud saya ketika dia menutup telinganya dan menembak matanya dari suara Tuhan, situasinya menjadi tragis. Benar. Inilah situasi yang dialami bangsa Israel pada saat itu, dan menurut saya ketika kita membaca penjelasan kata-kata ini dan bandingkan dengan apa yang terjadi dalam kitab Raja-Raja kedua pasal terakhir, kita melihat Zedekia yang adalah raja terakhir Yehuda sebelum mereka ditawan, sebelum Nebukadnezar masuk dan membakar kota serta menghancurkan bait suci. Sayangnya inilah yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba melarikan diri dari kota. Di sini kita melihat Yehezkiel mengambil sendiri barang bawaan orang buangan karena semua orang akan melarikan diri. Kemudian dia mengatakan bahwa dia menutupi wajahnya karena sesungguhnya Zedekia akan dibutakan, bukan ditutupi. Dan dia tidak akan melihat Babel meskipun dia akan pergi ke sana karena sebelum dia mencapainya dia akan menjadi buta. Sebelum Tuhan mengirimkan penghakiman yang mengerikan ini, dia ingin Nebukadnezar melakukannya kepada Zedekia sang raja sesuatu yang buruk. Zedekia meremehkan sumpah dan perjanjian yang dia buat bersama Nebukadnezar. Hasilnya adalah bahwa karena kemarahan Nebukadnezar, dia membawa Zedekia dan anak-anaknya dan membantai mereka di depan mata Zedekia, dan setelah itu dia membutakannya. Adegan terakhir yang dilihatnya adalah pembunuhan anak-anak. Sesuatu yang buruk, bukan? Sebelum hal ini terjadi, Tuhan ingin memberikan peringatan. Wahai Zedekia, waspadalah. Bertobatlah, hai Zedekia. Wahai penduduk Yehuda, bertobatlah dan waspadalah. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Penawanan Babilonia membawa kengerian dari Nebukadnezar. Artinya Yehezkiel membuat ilustrasi di hadapan mereka, pengasingan pada siang hari, kemudian pengasingan pada malam hari. Yang melarikan diri dari malam hari. Melarikan diri di siang hari dan malam hari. Melarikan diri di siang hari melambangkan keluarnya seluruh bangsa ke dalam pembuangan. Bangsa itu. Kabur pada malam hari melambangkan pengasingan Zedekia, dibutakan agar dia tidak dapat melihat daratan. Diri, tapi usahanya gagal karena prajurit Nebukadnezar menangkapnya di padang gurun Yeriko. Benar. Anehnya padang gurun Yeriko yang menjadi saksinya kemenangan rakyat pada zaman Yosua. Iya. Menyaksikan kepunahan kerajaan tersebut pada zaman Zedekia. Itu sebabnya dia berkata di ayat 11, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan mereka akan pergi ke pembuangan. Ini adalah ilustrasi yang dilakukan pada siang hari, lari pada siang hari. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Anda menyebutkan bahwa Zedekia ditawan dan tidak melihat tanah itu karena dia buta. Terima kasih Saudara Yosef. Tanda kedua yang dimulai dari ayat 17, apakah pokok bahasannya? Faktanya tanda berikutnya tidak bicara tentang raja secara khusus, tetapi tentang orang-orang. Orang-orang yang mengatakan di sini, mereka makan dengan gemetar dan cemas. Gambaran dari orang buangan. Tidak ada keamanan ketika Anda berada di rumah dan negara Anda aman. Tapi saat Anda pergi ke penangkapan seperti orang-orang miskin saat ini, yang pergi ke seluruh dunia sebagai pengungsi politik atau lainnya, mereka melarikan diri. Maksud saya mereka berada dalam situasi yang sulit, bukan? Dan Tuhan tidak menginginkan hal ini, maka dia memberikan peringatan sebelum hal itu terjadi. Sebelum dia mengirimkan penghakiman, dia memberikan peringatan. Namun dia memperingatkan, seandainya kamu berseru kepada kehidupan, dia akan menjawab, tapi tidak ada kehidupan yang kamu panggil. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Sebelumnya di pasal 4 ayat 16 dia berkata bahwa mereka akan makan berdasarkan beratnya. Mereka akan makan berdasarkan beratnya, tetapi ada keamanan. Tidak, kali ini bukan pengepungan yang akan membuat makanan menjadi langka. Namun saat berada di penangkapan,
mereka akan makan roti dengan rasa takut dan gemetar. Tuhan memberi mereka tanah itu. Ia katakan bahwa jika mereka taat, mereka akan memakan lemak tanah itu. Benar. Tetapi jika kamu menolak dan memberontak, kamu akan Kamu akan dimakan dimakan pedang. oleh pedang. Dan sesungguhnya karena ketidaktaatan mereka, mereka dipindahkan ke negeri itu, ke Babel. Dan di sana mereka makan roti mereka tidak dengan gembira, melainkan dengan gemetar. Dengan gemetar. Inilah penghakiman. Benar. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk mengambil pertanyaan dari hadirin. Kita terkejut mendengar orang berkata bahwa mereka tidak dapat percaya. Masalahnya sebenarnya bukan masalah mental, tetapi masalahnya adalah kemauan hati. Mereka tidak mau percaya. Beberapa mengatakan bahwa mereka memiliki mental atau reservasi intelektual, tapi sebenarnya itu masalah kemauan. Dosa dalam hidup manusia tidak menghendaki manusia berpaling kepada Tuhan, juga tidak mempercayai kata-katanya. Orang-orang kuno adalah mikrokosmos dalam dunia kita. Keadaan masyarakat yang disebutkan di dalam kitab Nubuatan Yeskiel adalah keadaan seluruh dunia saat ini. Roh ketidakpercayaan yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut hanyalah model keadaan dunia di mana kita hidup. Dan kitab Yeskiel ada di hadapan kita. Mari pertimbangkan apa yang dikatakannya dan ambil peringatan dan pembelajaran bagi jiwa kita. Dalam ayat 16, saudara ayat, ia berkata, tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan mereka yang keji di antara bangsa di mana mereka datang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini mengapa Tuhan membiarkan sisa ini? Misalkan mereka mengatakan kekejian, apa gunanya itu? Apa manfaatnya dalam hal ini? Baik. Saudara Yosef di ayat 16, mengapa Tuhan mempertahankan beberapa orang? Apa yang mereka katakan? Jadi penghakiman yang mengerikan terjadi dan pasti orang akan bertanya kepada mereka, mengapa ini terjadi? Siapapun yang menyeberang depan bait Allah akan melihatnya bahwa tanah itu telah dibajak. Mengapa tempat ini dulunya dianggap sebagai salah satu makarya arsitek? Apa yang terjadi? Jawabannya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sebab ketika mereka berkata itu karena dosa kita, bahwa hal buruk ini terjadi pada kami, orang-orang akan tahu bahwa Allah itu kudus dan membenci dosa. Inilah yang dimaksud di sini, aku akan membiarkan beberapa. Supaya mereka menyatakan segala kekejian mereka yang menimpa mereka. Kemarahan yang besar ini dari Tuhan. Dan menurut saya ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan di dalam Ulangan 28 perkataan Musa. Ketika ia berkata dalam Ulangan 28 ayat 45-48, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang perintahkannya kepadamu, semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya, engkau menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Maka manusia mungkin melihat kemuliaan dan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka yang benar. Atau menyaksikan penghakiman dan murka Allah karena ia meninggalkan Tuhan. Baik. Saudara Yosef, kita lanjutkan ke bagian ketiga dari pasal ini. Setelah kita berbicara tentang tanda pertama di mana Yeskiel membawa barang bawaannya dan melarikan diri. Atau keluar pada siang hari sebagai tanda bahwa orang-orang ditawan. Kemudian Zedekia pun ditawan. Kemudian dia berbicara dari ayat 17-20 tentang tanda makan roti dengan gemetar dan minum air dengan gemetar. Bagian ketiga saya ingin Anda mengomentari subjeknya. Anda bilang dia berbicara tentang sebuah pesan. Apakah pesannya? Sayangnya, hai anak manusia sindiran, apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tapi satu penglihatan pun tak jadi? Tuhan itu sabar, tapi interpretasi jahatnya adalah sudah lama berselang tapi satu penglihatan pun tak jadi. Para nabi mengatakan kata-kata yang tidak terjadi. Sedihnya seperti kata-kata yang kita dengar 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kami telah mendengar bahwa Tuhan akan datang dan dia tidak datang. Benar. Sampai saat ini masih ada orang-orang yang mencemooh firman Tuhan. Berapa kali Tuhan akan datang? Hanya sekali. Dan bersikap sabar karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sayangnya bukannya mereka mengerti bahwa kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan. Mereka menganggap bahwa setiap penglihatan tidak menghasilkan apa-apa dan hari-hari semakin panjang dan tidak akan terjadi apa-apa.
Kamu hanya membuat kami takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Kata-kata ini yang dikatakan pada zaman Yeskiel itu diulang kembali di hari-hari ini. Baik, saya akan membaca apa yang mereka katakan dan kita lihat apakah jawaban Silakan. Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tidak terjadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan mengenapinya, demikianlah firman Tuhan Allah. Saya ingin Anda membuat perbandingan antara kedua perkataan dari para nabi palsu dan perkataan Tuhan yang berbicara dan memenuhi janjinya. Misalnya jika kita kembali ke Habakuk pasal yang kedua, dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Maka Allah memiliki waktu yang sudah ditentukan, ia sudah menetapkan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan karena itu kita memahaminya dari seluruh Alkitab dan dari buku ini serta dari pasal-pasal sebelumnya. Tuhan tidak terburu-buru untuk menghakimi, tapi Dia sabar. Jadi Tuhan memberi waktu. Maksud saya, ilustrasi di awal pasal terpenuhi dalam Zedekia. Dia akan keluar pada malam hari, dia akan mencoba melarikan diri. Dialah yang akan dibutakan oleh musuh. Sehingga dia tidak akan melihat apapun setelahnya ketika dia pergi ke Babilonia. Tuhan melakukan perkataan yang serius ini sebelum itu terjadi sehingga mungkin Zedekia dan selain Zedekia akan bertobat. Tapi sayangnya tidak ada yang bertobat. Ini adalah ide yang sama. Tuhan berkata, kamu berkata bahwa hari-hari bertambah panjang dan setiap penglihatan itu menjadi sia-sia? Tidak. Kata-kataku tidak akan gagal bagi penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Idenya adalah aku memberikanmu kesempatan untuk bertobat. Jadi jadilah bijak dan bertobat. Benar. Pahami tujuan akhir Anda dan pahami ini. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Benar. Kita lanjut ke bagian keempat dari pasal ini. Mulai dari ayat 26, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Maka itu ia berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Apa isi dari kata-kata mereka mengenai firman Tuhan? Apa pendapat mereka mengenai firman Tuhan? Yaitu seperti pesan sebelumnya, namun pesan sebelumnya adalah bahwa visi tersebut gagal. Maksud saya Anda mengatakan hal-hal yang tidak terjadi. Seperti dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Sebab sejak bapak leluhur kita Sejak para meninggal, leluhur meninggal. segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tidak ada yang berubah, mengapa Anda membuat kita takut? Betapa senangnya Anda memberitakan kita dengan mengatakan Tuhan akan datang. Penghakiman akan datang. Dan neraka, apa mereka melihat ini? Oke. Apakah Anda ingin kita memberitahu Anda setelah Anda melihatnya? Setelah Anda lihat, selesai. Maksud saya setelah Anda pergi ke neraka, apakah di sana ada jalan keluar? Di sini mereka tidak mengatakan bahwa visi tersebut gagal. Tapi kata mereka bahwa itu Tapi akan tidak di zaman terjadi kita. tapi tidak di zaman kita. Ini masih permulaan. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan dalam Matius pasal 24. Perumpamaan yang diucapkan Kristus tentang orang jahat, kata pelayan, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam, Tuanku tidak datang-datang. Banyak dalam agama Kristen tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak akan datang. Tapi dia datang, namun kenapa Anda terburu-buru? Tidak sama sekali pada hari-hari ini. Faktanya, satu-satunya kabar baik yang kita nantikan sebagai orang percaya adalah Kedatangan Tuhan. kedatangan Tuhan. Benar. Namun kedatangan ini sama sekali tidak baik bagi mereka yang tidak siap. Benar. Maksud saya, jika semua harapan saya di dunia dan di bumi, ketika Anda bicara pada saya tentang kedatangan Tuhan, itu seolah-olah Anda menghancurkan semua harapan saya. Yesaya 56 besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Apa yang akan terjadi sungguh luar biasa. Jangan terburu-buru untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang tapi tidak sekarang.
Menyedihkan, tapi kita tahu bahwa ini adalah satu-satunya kabar baik yang kita tunggu kapan saja dan dia benar-benar akan datang. Bisakah Anda mengulangi komentar pada ayat dari kitab Yesaya karena itu sering dianggap sebagai janji berkat? Ada himne yang sayangnya dinyanyikan di gereja-gereja dan juga beberapa pelayanan dari mimbar agar esok hari lebih baik dari hari ini. Apakah itu sebuah janji berkat ataukah bukan? Mari kita membacanya untuk melihat suasana pasal ini saat dia memberitahu kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-56. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Sayangnya, anjing-anjing di sini adalah para penjaga dari orang-orang. Oke. Para nabi, umat, Benar. guru umat. Kata-kata ini adalah dalam Yesaya 56. Penjaga. Ia berkata dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tidak ada yang terkecuali. Artinya, aku mendapat untung dan orang lain akan musnah di neraka. Kemudian datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Konteksnya sangat sulit. Jadi konteksnya Sangat sulit. saya tidak mau berkomentar, saya hanya membaca Benar. ayat yang disebutkan di Yesaya pasal 56 di akhir pasal. Maksud saya ini adalah tanggung jawab siapapun yang menulis sebuah himne atau yang berbicara sebelum dia mengutip ayat yang menjadi dasar himne atau yang menjadi dasar khotbahnya, dia harus melihat konteks teksnya. Karena ada kata-kata penghakiman di sana yang sering dianggap sebagai sebuah berkah. Kita harus punya dasar alkitabiah dalam segala yang kita katakan. Saudara, ketika nubuatan itu tertutup dan tidak dipertimbangkan, walaupun Alkitab berkata dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Maksud saya, ini adalah anugerah yang tidak biasa untuk menjelaskan kitab seperti Yeskiel. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu kitab yang sulit. Namun ketika kita memahaminya dan membacanya, kita menikmati peringatan di dalamnya. Dan berkat di dalamnya sungguh luar Benar. biasa. Saudara Yosef, terima kasih atas waktu kita belajar Alkitab bersama dan membuka Alkitab. Terima kasih. Kita telah di akhir episode, kita akan rangkum bersama hadirin. Tentu saja di pasal 12 ada 2 tanda dan 2 pesan. Saya ingin tahu apa tujuan dari tanda pertama dari ayat 1 sampai 16. Tentang apa ini? Ada gagasan bahwa dia membawa barang-barangnya di hadapan orang-orang dan dia bergerak siang dan malam. Siang hari dia mengungkapkan tentang bagian terakhir dari orang-orang yang akan diasingkan. Adapun malamnya ini Oke. tentang Pada raja. siang hari, orang-orang lainnya akan ditawan, namun pada malam hari, Raja Zedekia Iya, lah yang akan orang-orang ditawan. di Kita penangkapan. Gimana, Saudara menambahkan bahwa pada malam hari dia menggali melalui dinding. Gambar seorang yang melarikan diri dengan cara yang tidak terhormat. Baik, Di siang hari dia keluar membawa barang pengasingannya sendiri. Dia akan pergi, tapi di malam hari dia menggali, menembus dinding untuk melarikan diri. Dan sayangnya ini adalah gambaran untuk Raja Zedekia. Zedekia. Oke. Kemudian tanda yang kedua dari ayat 17 sampai 20. Apa maksudnya? Itu adalah gambaran dari orang-orang yang ditawan. Mereka tidak aman. Mereka akan makan roti dan minum air. Seperti yang dia katakan dengan gemetar dan cemas. Benar. Selama mereka berada di tanah pembuangan, mereka akan makan roti dan minum air dengan gemetar. Benar. Baik. Setelah itu di bagian ketiga dan keempat dari pasal ini ada 2 pesan. Apakah isinya? Kedua pesan tersebut tentang pemahaman pasien terhadap Tuhan yang salah. Ada yang paham kalau Tuhan itu sangat sabar, artinya awalnya tidak ada penglihatan dan ini tidak akan terjadi. Ada pula yang mengatakan bahwa visi ini tidak akan terjadi pada generasi kita. Benar. Saudara Yosef. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa Yeskiel di pasal 12 berbicara tentang 4 topik yang sangat penting. Topik pertama dari ayat 1 hingga 16 adalah tanda yang berbicara dan mewakili penawanan. Penawanan yang dilakukan terhadap bangsa itu dilambangkan dengan keluarnya Yeskiel pada siang hari dengan barang bawaannya dan tawanan Raja Zedekia sendiri, pelariannya, kemudian dibawa ke penangkapan yang dilambangkan dengan Nabi Yeskiel yang keluar pada malam hari.
Dan ini bagian dari ayat 1 sampai 16, lalu ayat 17 sampai 20, keadaan masyarakat Babilonia saat makan roti dengan gemetar dan air juga dengan gemetar. Kemudian dari ayat 21 hingga 25, pesan yang ditafsirkan oleh orang-orang tentang kesabaran Tuhan yang disalahartikan dan mereka mengatakan kata-kata bahwa Tuhan berkata melalui lidah Yehezkiel tidak akan terjadi. Lalu setelah itu di bagian terakhir, orang juga salah menafsirkan kesabaran Tuhan dan mengatakan hal itu tidak akan terjadi di zaman kita. Penghakiman tidak akan terjadi di zaman ini. Saya ingin memberitahu Anda firman yang Tuhan katakan di akhir pasal ini, apa yang kufirmankan akan terjadi. Apa yang Tuhan telah firmankan tentang penghakiman harus terjadi. Kata itu pasti. Dan setiap firman Tuhan harus dilaksanakan. Selama berabad-abad firman Tuhan telah dilaksanakan. Ketika dia berbicara untuk menghakimi bangsa itu terlaksana. Ketika ia berbicara mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa, itu terlaksana. Ketika dia berbicara tentang Firaun, itu terlaksana. Dan ketika ia berbicara untuk menghakimi mereka yang menolak pekerjaan Kristus di kayu salib, hal itu juga akan dilaksanakan. Apa yang Allah katakan harus dilakukan. Karena alasan ini, larilah pemirsa terkasih. Dari penghakiman yang akan datang untuk dunia, lari kepada Sang Penyelamat. Berlindunglah dalam karya Kristus di kayu salib, Anda akan mendapat penerimaan kekal. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.